Halo teman-teman, selamat datang di channel Layar Cerita. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film, yaitu Biak. Dan inilah untuk pemainnya. Yang pertama ada Queen Carrillo, yang kedua ada Angelica Cervantes, dan yang terakhir Albi Casino. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Pada suatu pagi yang cerah, Violet akan berkunjung ke sebuah panti asuhan. Dengan penasaran, Violet berjalan untuk menemui kepala panti yang ternyata Violet kesini untuk mencari asal-usul dirinya. Dan Violet ini ditinggalkan oleh panti asuhan, dan setelah dia beranjak dewasa, dia ingin mencari tahu siapa orang tua kandung aslinya. Kita diajak berjalan jauh ke sebuah pemukiman di tepi pantai. Violet dan pacarnya yang bernama William sedang mencari fakta dari manakah Violet berasal. Dan sesampainya di perkampungan, mereka bertanya kepada warga sekitar sampai dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang bernama Ibu Tess. Ibu Tess merupakan ibu kandung dari Violet, dan Ibu Tess pun meminta maaf karena harus meninggalkan Violet di panti asuhan. Dan di sini dia itu tidak punya uang, dan untuk makan saja dia tidak bisa, apalagi harus merawat seorang bayi. Dan genangan air mata mulai bercucuran, tetapi terhenti sejenak, kata Violet yang di sini dia yang tanpa bersalah. Violet pun perbedaan antara bercara berpakaian yang mana anak yang kota dan anak kampung, dan Samantha bekerja sebagai mata-mata alias cepunya polisi, dan pacar Samantha seorang polisi bernama Erwin. Di malam harinya Samantha berpura-pura akan bertransaksi, dan yang ternyata Samantha hanya melakukan jebakan saja supaya para bandar mengedar dan bisa digerebek oleh pasukannya si Erwin. Singkat cerita, di sini dia kembali dan disambut oleh bapak, ibu, dan angkatnya. Dan di sini dia itu tidak suka kalau Violet kembali mencari tahu asal usulnya. Dan apalagi bapak Violet ini adalah orang yang kasar. Dia tidak segan-segan untuk memberi hukuman, dan untungnya ibu Violet ini baik sekali, selalu ada untuk Violet saat bapaknya banyak tingkah. Dan bapaknya Violet bernama Antonio, dan di sini ibu angkatnya masih mencoba bicara baik-baik sama suaminya ini agar tidak terlalu keras sama anaknya sendiri. Dan tapi terjadilah ibunya Violet malah dijadikan samsak sama suaminya sendiri. Dan Violet hanya bisa menangis di pojokan. Dan ibunya Violet melakukan seperti ini karena dia merupakan orang yang sangat taat kepada agama, mempunyai ibu yang baik tapi suami yang sangat temperamen, dan selalu berdoa supaya suaminya ini bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan ternyata diam-diam papa tiri Violet ini suka bermain dengan Violet. Dan pada saat berdoa saja, tangan bapak tirinya mulai kemana-mana. Singkat cerita, di pagi hari di kantor polisi ramai sekali karena banyak wartawan. Dan di sini ulah dari Samantha dan Erwin yang berhasil menggerebek transaksi kemarin. Dan malam itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi polisi Filipina. Dia bisa memberantas seperti ini. Dan kepala polisi malah tidak suka. Dia malah memarahi Erwin karena terlalu banyak yang dia gerebek. Apalagi saat proses penggerebekan, Erwin sampai mau memakan korban jiwa. Dan bukannya diberi penghargaan, Erwin malah dikeluarkan dari investigasi tersebut. Dan ternyata kepala polisi ini telah disuap oleh bapaknya Violet dengan uang 1 koper. Dan kita bisa mengetahui kalau bapak Violet ini merupakan bandar yang sangat besar.
Di sisi lain, Erwin dan Samantha pun lagi menggalau bersama dan sudah susah menggerebek malah dicampakkan begitu saja. Dan di rumah, Violet dan ibu tirinya pun saling menguatkan dengan luka yang sama-sama babak belur. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan bapak tirinya tersebut. Tiba-tiba pulanglah bapak tiri ini. Dengan santai, dia mengajak Violet untuk masuk ke dalam kamar. Violet yang tidak bisa apa-apa selain pasrah dan melayani membuat hati ibunya menjadi sangat hancur. Di keesokan harinya, ibu tiri Violet meminta maaf ketika sang ayah tiri ingin bermain dengan Violet. Dan ibu tirinya Violet ini terlalu takut dengan suaminya sendiri, apalagi suaminya ini sangat temperamen. Tetapi di dalam lubuk hatinya, ibunya Violet ingin sekali bisa membahagiakan Violet dan bisa menjauhkan dari hal-hal yang begitu buruk. Tapi bagaimana mereka berdua terjebak dalam situasi yang begitu sulit. Singkat cerita, ibu tirinya datang ke orang tua kandungnya. Di sana dia mempertemukan si Violet dan Sam, dan mereka mengajak keluarga Violet yang asli untuk berbelanja ke mall. Dan namanya orang kampung pastinya senang banget untuk diajak belanja. Selain memborong banyak pakaian, mereka juga diajak ke rumah Violet yang sangat mewah dan megah. Dan mereka terpesona, namun ternyata sang ayah tiri Violet ada di sana. Seperti biasa, ayah tirinya sangat tidak ramah. Belum apa-apa, ayahnya sudah langsung merendahkan asli keluarganya Violet. Untungnya Sam dan ibunya itu sangat tahu diri dan sadar diri. Dan dari sinilah terungkap bahwa ibu kandung Violet ini dulu tidak tahu siapa yang telah menanam benih kepadanya yang aslinya menghasilkan Violet pada hari ini. Terlalu banyak kolaborasi pada saat itu. Parah banget ya. Dan Violet dan Sam buru-buru pergi ke kantor polisi memberikan laporan kepada pacar tercintanya. Ternyata gembong yang mereka cari adalah bapak tiri dari Violet. Mereka pun mulai gembira karena keadilan akan mulai ditegakkan. Dan di hari-hari berikutnya, Sam di sini mulai menginvestigasi mereka berdua. Mereka menginvestigasi tanpa mengenakan seragam. Erwin pun menginisiatif untuk mengajak bapak Violet, dan Erwin dan Sam berbagi tugas. Erwin fokus kepada bapak Violet dan dia fokus kepada yang lain. Violet lagi yang di sini bersama William harus berhenti permainannya karena Sam datang ke rumahnya. Dan karena sudah terlanjur datang, dia melambut kakaknya ini dan tanpa basa-basi bertanya tentang keluarga angkatnya. Tapi Violet tidak mau berterang-terangan untuk menjawabnya karena dia harus menyelesaikan permainannya dengan William. Karena keadaan rumah yang kosong membuat rasa penasaran Sam menjadi muncul, dan dia pun mulai mengendap-endap masuk ke dalam kamar ayah tirinya Violet. Betapa terkejutnya dia menemukan stetoskop barang bukti. Dengan cepat barang bukti itu difoto dan dijadikan laporan untuk ke polisi. Di malam hari, Sam dan Erwin pun mengatur rencana. Erwin juga mengumpulkan beberapa polisi Filipina yang masih bersih. Mereka mengatur cara untuk memberantas peredaran itu karena bisa merusak generasi Filipina. Dan di keesokan malamnya, Sam lagi-lagi diutus oleh si Erwin untuk kembali mencari barang di rumahnya si Violet. Dan Violet pun kembali diam-diam masuk ke dalam rumahnya. Tapi ternyata kali ini Violet mendengar suara adiknya sedang ditanam oleh ayah tirinya. Violet melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ayah tirinya memperlakukan adiknya dengan sangat kasar. Makanya di keesokan harinya dia pun langsung marah-marah kepada ibunya untuk meminta segera menyelamatkan adiknya tersebut. Violet pun membenarkan ini semua, kalau yang diceritakan oleh kakaknya itu memanglah benar. Dan bertahun-tahun Violet tidak bisa melawan. Dia hanya bisa pasrah dan melayaninya. Ibunya pun pasti emosi parah. Dan mau bagaimanapun, Violet tetap anak kandungnya.
mereka semua sudah punya rencana untuk menggerebek papa tirinya Violet karena dia telah menemukan barang bukti keberadaannya. Tapi tiba-tiba pengawal bapak tirinya datang dan abang-abang yang bernama Nesar ini langsung mengancam mereka semua. Untungnya Erwin langsung menggebuk abang tersebut dan abang itu pun diikat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya Violet diajak bergabung dengan operasinya dan Violet sudah bisa membantu Erwin untuk menangkap. Dan singkat cerita, di keesokan harinya Violet dan ayah tirinya pergi ke suatu tempat. Mereka hanya pergi berdua. Dan di sisi lain Erwin dan timnya sudah bersiap-siap. Dan sampailah di suatu jalan yang sangat sepi. Terjadi pembajakan pengawal dari tempatnya itu dan dia dihabisi dan bapaknya pun ditahan. Violet dan bapaknya dibawa ke markas mereka. Di sini bapaknya tidak mengira kalau Violetlah yang akan mengkhianatinya. Sudah disekolahkan, dikasih makan, tapi ternyata seperti ini balasannya. Violet akhirnya bisa membalaskan dendam-dendam pribadinya yang selama ini telah memperlakukannya dengan sangat kasar. Dan tiba-tiba Erwin malah menghabisi bapaknya Violet. Dan disinilah plot twist yang ternyata Erwin dan polisi-polisi lain telah melakukan semua kegiatan ini hanya demi uang. Dia tidak pernah memperdulikan negaranya sendiri. Yang penting dia bisa dapat uang. Violet pun disandra. Sam disuruh untuk menghubungi ibu tirinya dan meminta tebusan yang tidak dikit, dan di sini akan dibagi-bagi kepada tim mereka. Sam ternyata juga butuh duit dan dia bodoh amat dengan adiknya sendiri. Kalau masalah duit pasti masing-masing. Dan di rumahnya Violet keadaan sudah mulai ramai. Polisi dan ibunya sudah sangat cemas. Begitu juga dengan William, pacarnya Violet. Saat mendengar telepon masuk dan meminta uang tebusan kepada ibunya, ibunya tanpa pikir panjang langsung mengiyakan tebusan tersebut. Ibunya mengirim William untuk membawakan uang yang dimintanya. William pun tidak pakai lama langsung membawa uang yang diminta. Anak buah Erwin pun langsung mengambil koper tersebut. Namun tiba-tiba mereka malah digerebek oleh polisi. Dan di sini polisi lawan polisi. Dan anak buahnya Erwin pun memberi laporan kalau mereka telah digerebek oleh polisi yang lain. Erwin mulai langsung hilang akal dan malah menghabisi mereka berdua. Dan Violet di sini serta yang lainnya. Dan ibu kandungnya Violet pun dan menghabisi si Erwin. Dan akhirnya Violet dan Sam serta ibu kandungnya bisa hidup bahagia. Dan ibu tirinya Violet hanya bisa menangis menatapi kondisi yang sudah terjadi karena suaminya telah meninggal. Dan film pun tamat. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.